Jumpa lagi dari TV, jumpa lagi di Tajam. Ya, pertanyaannya adalah apakah benar 5G di bandara itu berbahaya? Apakah berpotensi mengakibatkan kecelakaan pesawat terbang? Karena itu yang lagi diributkan akhir-akhir ini. Oke, kita akan bahas mengenai yang satu ini. Tapi saran kami sebelum ada yang komentar, ikuti dan simak benar-benar pembahasan ini. Oke, di Amerika Serikat tuh lagi rame bahas masalah 5G yang satu ini ya. Bahkan maskapai penerbangan yang ternama dunia itu juga katanya mengkhawatirkan bahwa 5G ini bisa mengganggu ya, sampai tidak mau menerbangkan pesawat mereka ke beberapa bandara di Amerika Serikat. Jadi benar dong ya, 5G itu berbahaya. Kenapa selama ini dibilang 5G nggak bahaya? Bukan. Itu bukan soal 5G-nya yang berbahaya. Ini mungkin bukan hal yang mudah untuk dimengerti ya, tapi kalau ditelusuri perlahan-lahan akan terlihat apa sih sebenarnya masalah yang diributkan ini. Nah, mari coba kita bahas ya. Pertama, apa sih yang sebenarnya jadi sumber keributan terkait 5G di bandara ini? Oke, jaringan seluler itu ya, mau 5G, mau 4G, 3G, 2G, itu semua dioperasikan di frekuensi radio tertentu. Bahkan bisa sama frekuensinya. Tukeran aja, gantian aja gitu. Kalau tadinya 2G jadi 5G, mungkin jadi gitu ya, bisa ya. Nah, di Amerika Serikat tahun 2020 yang lalu, pemerintah itu sudah mengizinkan 5G dioperasikan di frekuensi radio yang rentangnya disebut sebagai C-band, band C ya. C-band ini adalah penamaan band frekuensi di kisaran 4 sampai 8 GHz, kurang lebih sekitar segitu ya. Beberapa operator di Amerika Serikat tuh udah menang lelang untuk penggunaan frekuensi radio C-band ini untuk 5G. Ini mereka tuh berencana untuk mulai menggunakan frekuensi jaringan itu di awal 2022 ini. Nah, di akhir 2021 yang lalu, beberapa pihak termasuk produsen pesawat seperti Airbus dan Boeing itu menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa ada kemungkinan masalah yang bisa timbul dengan penggunaan 5G di C-band ini ya, kalau dioperasikan di dekat bandara. Kekhawatirannya adalah frekuensi C-band ini berpotensi mengganggu alat penting di pesawat. Oke, sebelum kita lanjut, apa sih C-band itu? Sebenarnya kita udah bahas tadi ya. C-band itu adalah nama untuk rentang frekuensi radio di kisaran frekuensi 4 GHz sampai 8 GHz. C-band ini bukan muncul karena 5G, bukan. C-band ini sudah dipakai sejak lama, termasuk untuk komunikasi dengan satelit. Ya, di Indonesia pun C-band udah pernah dipakai. Contohnya, kalau ada yang ingat belasan tahun yang lalu itu ada operator TV berbayar yang iklannya adalah gambar tidak rusak walaupun cuaca buruk. Ya, itu sinyalnya pakai dari satelit dan pakai C-band ini. Nggak ada yang bermasalah kan ya dengan sinyal itu? Oh ya, frekuensi 5 GHz yang dipakai sama Wi-Fi itu juga bisa masuk ke dalam C-band ini sebenarnya. Nah, kalau sudah dipakai dari lama, kenapa kok waktu dipakai 5G ini baru dibilang mengganggu? Oke, kita lanjut ya. Banyak alat atau instrumen penting di pesawat yang beroperasi di frekuensi radio tertentu. Dan rata-rata memang frekuensi yang dipakai itu sudah dengan sengaja dipisahkan dari frekuensi yang dipakai untuk kebutuhan yang lain, seperti komunikasi seluler dan lain-lain ya. Udah dibedain sebetulnya. Tapi ada perangkat di pesawat yang pakai frekuensi radio dengan frekuensi yang dipakai komunikasi seluler berbasis C-band. Tepatnya di rentang kisaran sekitar 4 GHz. Salah satu yang dikhawatirkan itu adalah radio altimeter. Ini dipakai pesawat untuk mengetahui ketinggian pesawat dari permukaan tanah saat akan mendarat. Saat landing ya, bukan saat terbang. Nah, karena frekuensi radionya dekat banget dengan C-band ya, ditambah dengan sinyal seluler itu kan memang ditujukan untuk komunikasi di darat ya. Jadi dikhawatirkan ada interferensi saat pesawatnya mendarat. Pada saat dia mendarat, dia ketemu tuh sama sinyal itu. Ya, kasarnya yang ditakutkan itu adalah tabrakan gelombang di frekuensi yang berdekatan. Jadi ini akan membuat si radio altimeter jadi salah membaca ketinggian saat mendarat. Kalau radio altimeter ini tidak beroperasi normal, di beberapa kondisi ini bisa membuat pesawat terganggu saat mendarat atau tidak bisa mendarat sama sekali bahkan. Misalnya saat cuacanya buruk, jarak pandangnya pendek, nggak bisa lihat, itu harus otomatis kan? Nah, otomatisnya salah satunya itu membutuhkan pengukur ketinggian. Nah, kalau itu nggak kelihatan atau nggak terukur, ya bermasalah. Jadi yang itu yang dikhawatirkan oleh semua pihak yang terkait dengan dunia penerbangan. Tapi kalau ada pertanyaan, satelit kan udah pernah pakai C-band ya. Kenapa bukan itu yang ditakutkan mengganggu? Nah, kalau sinyal dari satelit itu untuk beberapa siaran TV kan pakai ya, sekitar 4 GHz juga. Tapi sinyal dari satelit itu harusnya kan datang dari atas, jadi ketutup badan pesawat. Sementara dari pesawat itu kan untuk ngukur dia akan nembak ke bawah. Jadi ya nggak mengganggu. Yang ditakutkan itu adalah sinyal yang seliweran di bawah justru.
Sementara itu ada banyak lagi peralatan lain yang pakai C-band juga, tapi rata-rata mereka beroperasi di frekuensi yang jauh dari 4 GHz, mungkin di 8 gitu ya atau di 7 gitu. Jadi ini nggak jadi masalah. Lalu apa solusinya? Nah, sementara ini operator seluler di Amerika Serikat setuju untuk menunda penggunaan 5G berbasis C-band di sekitar bandara. Salah satu solusi yang banyak dibahas adalah menetapkan buffer zone di sekitar bandara, alias zona di mana 5G dengan C-band tidak boleh digunakan. Zona tersebut mencakup daerah di mana radio altimeter umumnya mulai digunakan pada saat pesawat mau mendarat gitu ya. Nah, 5G di zona ini tetap bisa dipakai sih sebetulnya, tapi pakai frekuensi selain C-band. Jadi bukan 5G-nya yang nggak bisa dipakai, C-band-nya yang nggak bisa dipakai. Sederhananya, 5G bisa ada di bandara tapi jangan pakai C-band aja jadinya ya. Pakai frekuensi lain, mungkin di bawah 3 GHz. Banyak kan? Indonesia sekarang juga pakai di bawah 3 semua. Nah, selain itu, pihak terkait di Amerika Serikat juga sedang melakukan verifikasi dan validasi terhadap radio altimeter di pesawat untuk memastikan apakah 5G di C-band ini benar-benar gangguin pesawat atau enggak. Nah, sejauh sampai video ini dibuat, sudah sekitar 78% pesawat dari maskapai asal Amerika Serikat dicek ulang dan dinyatakan aman tidak akan terganggu oleh 5G C-band. Bahkan untuk tipe pesawat yang sebelumnya dikhawatirkan pun ternyata nggak ada masalah dengan C-band. Nah, pihak terkait di Amerika Serikat bersama dengan maskapai penerbangan dan produsen pesawat juga akan mencoba untuk mengubah prosedur atau bila dibutuhkan mengganti radio altimeter di pesawat dengan tipe yang sudah dipastikan tidak terganggu oleh si C-band ini. Karena 5G itu tidak bisa dihentikan, Amerika Serikat akan tertinggal dari negara lain kalau 5G-nya dihambat. Nah, lalu bagaimana dengan di Indonesia ya? Melihat penjelasan tadi udah bisa disimpulkan ya bahwa hanya 5G di C-band aja yang berpotensi mengganggu dan masih ada frekuensi 5G lain yang bisa dipakai di seputar bandara di Amerika Serikat. Nah, kalau di Indonesia, 5G di C-band ini atau ya rata-rata di N77 ya kurang lebih ya, itu belum digunakan operator Indonesia. Saat ini operator Indonesia pakainya N1, N3, N40 yang frekuensinya jauh dari yang digunakan oleh radio altimeter dan beberapa alat penting di pesawat lainnya. Nah, kalaupun nanti Indonesia akan menggunakan C-band untuk 5G, solusinya sebenarnya sederhana banget. Para operator dilarang aja pakai C-band dekat bandara. Pakai aja frekuensi lainnya. Ingat, C-band dibutuhkan untuk saat mendarat, bukan mengganggu saat terbang ya. Jadi kalau balik ke pertanyaan awal, apakah 5G di bandara atau area di sekitar bandara itu berbahaya? Untuk Indonesia yang saat ini tidak pakai C-band atau belum pakai C-band, jawabannya tidak berbahaya. Dan ya kalau ada C-band ya nanti pasang di luar bandara aja, jangan dekat-dekat bandara. Jadi sebelum ketakutan saat melihat pemberitaan negatif seperti ini, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu faktanya. Ternyata bukan tidak ada solusinya, bahkan solusinya ternyata sangat mudah sekali. Hanya saja mungkin kalau beritanya positif dan ada solusinya jadi kurang seru ya. Ya jadi nggak banyak yang bertanya-tanya. Oke, kita udah jelaskan semuanya. Semoga sudah lebih tenang buat kalian-kalian yang mungkin takut mungkin terjadi apa-apa, jadi rasanya lebih aman. Nah, sampai sini dulu tajam kami kali ini, tanya jawab mantap, dan kalau ada pertanyaan lainnya silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Irfan, Jaga TV TV.